Selanjutnya kita masukin di bawah section, kita bikin // kita tulis itu premium course. Nah, setelah course kita isi tag section lagi, section masukin ID di sini, ID premium course. Nah, setelah itu kita masukin titik web, terus kita bikin di bawahnya yaitu kita kasih lalu kita kasih tulisan premium course. Kita panggil premium course. Lalu kita cari warna yang sama dengan navnya. Nav. Kita paste, masukin ke bawah. Kita paste. Nah, bawahnya gelap sama seperti yang ada di sini. Lalu kita tambahin di iklan yang course tulisannya di sini kita tambah 4 premium course. Oke. Kita lihat ini tulisannya udah ada, tapi masih di sebelah kiri. Lalu kita ubah style CSS lagi. Kita premium course. Kita panggil titik wrapper. Ini lagi titik 4. Lalu kita sesuaikan teks, kalau lain coba center. Nah, tulisannya sudah ke tengah, sekarang kita sesuaikan ukuran hurufnya. Font size kita buat berapa ya? 2,8 range. Nah, kita bukan margin no px no px. Habis itu ukuran hurufnya kita akan buat sama seperti di bagian header. Kita cari font Canet nih, font Canet kita salin, kita letakkan di sini. Nah, maka fontnya sama seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, tapi kita mau ganti nama course-nya menjadi kuning. Jadi kita kasih span di sini. Span kita pindahin span terus, berarti di dalam spannya kita kasih style where is yellow. Kita samain yang ada di sini aja nih. Ini bukan kuning ya. Kita buat kuning. Warna. Nah, ini nih. Nah, kuning banget dah. Nah, kita salin. Kita nanti start dari salin. Kita masukin ke sub. Nah, jadi gunanya span ini untuk mengkhususkan suatu kata. Jadi, misalnya kita mau mengganti kata course nih, kita kasih span di antara course-nya. Jadi tulisan jadi kuning. Asik. Lanjut lagi. Lalu kita tambah paragraf di sini.
P. Ikut, ikuti, ikuti belajar sama satu tahun di Politeknik IDN. Oke, terus kita panggil CSS, dia di div, berarti dia apa sih, section. Kita coba cari section, salah, kita section, taruh premium course, premium course, kita panggil berapa lo P. Nah, setelah itu kita ketengahin tulisannya, teks sama, coba kita lihat. Nah, untuk tulisannya udah ke tengah ya. Ikuti belajar bersama selama 1 tahun di Politeknik IDN. Terus tabnya nih, itu sama. Nah, lalu kita mau ganti ini dulu dah. Ganti span. Kita ganti warna Politeknik IDN, yaitu identik sama biru ya. Apa lihat? Serius. Politeknik IDN, terus kita kasih style. Stylenya color dari blue. Nah, tuh udah berubah jadi warna biru sesuai sama IDN. Lanjut lagi kita tambahin margin 0 px kalau padding 0 px kok positif 0 px. Nah, tulisannya kita ganti dulu dah. P-nya kita ganti color putih. Save. Tab. Oke, udah. Lalu kita buat di bagian indeks tabelnya. Kita masih kelas rapper tiket ini kita sini create. Lalu di bagian kelas create atau kelas item kita buat 3 buah data ya. Kita copy kita sini kita lanjut belajar tentang grade itu. Ini fungsi grid untuk kita menyesuaikan data. Kita panggil kelas grid di CSS. Salah. Grid. Display. Lalu kita buat grid. Nah. Oke. Sini kita kasih klasifikasi dulu. Jadi item 1, 2, 3. Sini kita tambahin dot grid titik item item maka border 1 px solid. Nah, tapi di sini kita sudah masuk jadi kolom. Kita tambahin di sini grid template kolom. Kita tambahin 50
50% buat kolom kedua. Jadi ini kolom pertama 50%, kolom kedua 50%. Jadi dia bakalan sejajar. Coba kita tambahin 50% lagi. Oh enggak, jadi malah kayak gitu ya. Coba gimana tiganya? Coba kita lihat. Oh tiganya di sini nggak bagus. Kita ganti 50%. Berarti ini kita biarin. Kita coba tambahin grid gap. Grid gap 50%. Nah, ini udah nih gapnya. Udah dapet. Di sini. Weh, kejauhan weh. Ntar, ada yang salah. 50%, 50%. Oh, berarti ini 50 px. Nah, baru nih bener nih. Nah, lalu kita ke Pesco lagi. Kan 50%. Oh, kita kan buat dia ini jadi 3 kolom. Nah, kita tambahin ini. Maka kita 30, 30. Kan dia jadi 50 px ya ini. Price Trader berarti ini tiganya biar ke sama-sama di kanan kita tambahin lagi 30%. Sip, coba kita lihat. Nah, gini loh ganteng. Lalu kita tambahin indeksnya, kita salin. Cek, kita copy, tambah. Ini kita 4. Nah, 4 ini jadi baris yang kedua ya. Sekarang kita tinggal tambahin data buat tiap-tiap data ini. Ini misalnya kan ada 3 nih. Kalau misalnya tambah 4 ya cuma bisa bakalan keluar, nggak bisa ke kanan lagi karena melebihi batas. Jadi kita hapus dulu. Ini itemnya ntar kita ganti dulu nih border, hilang border ini. Coba bentar kalau ada border apa ganti ya? Ke border. Ini bordernya kita samain sama warna ini ya, backgroundnya. Jadi kita ini background color kita ambil yang dari ini, kesalin terus kita pindahin ke sini. Nah jadi bordernya bakalan jadi kayak gini ya. Nah pada nih supaya bagian sikunya nggak lancip nih kita ganti jadi border radius supaya 5 px. Nah jadi uh, ujungnya ini nggak lancip jadi lebih elegan, elegan. Nah supaya kolomnya agak besar maka kita tambahin coba atau main padding 5 px. Oh lumayan tuh, tapi nanti aja kita sesuaiin datanya dulu. Di sini kita akan nambahin foto di dalam bordernya. Caranya kita ke indeks, kita tambahin berarti yang di satu. Kita cari image, search kita slash image source, kita cari folder terlebih dahulu. Saya juga ada download tadi, yaitu ini download data. Nah, ini folder, terus kita tarik pindahin ke image. Nah tinggal kita panggil di search-nya, kita cari that image lalu download. Coba kita lihat apa udah masuknya. Ini studio code-nya udah masuk ya, tinggal kita pindahin logo yang di sini ke kanan sini. Jadi kita masuk ke style CSS-nya ini dulu dah. Hapus. Kita
Create item png. Kita masuk, lalu kita atur width-nya menjadi 50%. Nah, ini kecil, kurang kecil. Jangan 50 dah, 15%. Nah, sekarang kita atur posisinya. Kok ini sih? Position absolute. Wait. Nah, kalau misalnya gunakan absolute dia emang kayak gini. Jadi dia kayak terlempar keluar gitu, keluar dari kolom. Berarti kita atur lagi. Nah, untuk memasukkan ini posisinya, maka di kelas item kita masukin posisinya rela- relatif. Nah, ini udah masuk ya, tapi masih di luar. Maka cara untuk misahkannya ini ke kanan, kita masukkan ini ke topnya 10 px, kemudian right-nya 10 px, touch px. Ada udah ke kanan ya, tapi masih di luar kolom. Tapi ini kita ubah dulu dah. Kita kasih border radius. Ke border itu deh. Border radius kita pilih 15 px. Nah, biar bulat. Lalu kita masuk ke indikator mana lagi. Kita masuk sini di set item detail. Lalu kita masukin ke sini make 5 website portfolio using Visual Studio Code. Kita masukin style CSS-nya di sini. Kita create item, maka kita copy, ini kita kasih item minus detail. Detail. Kita padding, kasihnya 30 pixel. Lumayan lah, biar ada jeda dan jarak di antara foto sama ininya. Lalu font size-nya kita kasih 1,3 rel. Baik. Nah, tinggal font weight. Font weight. Kita kasih bold. Kita kasih weight 20%. Create item detail. Kalau nggak berubah ya, kita kecilin dulu. Jangan 1,3 rem. Terlalu besar. Dikasih 1,3 rem aja. Nah, coba kita lihat. Ini berarti border radius tadi, border radius 15 rem. Nah, biar bulat. Save. Terus kita kasih, ada mana ya? Lagi ya. Ini kita hapus dulu
di bagian item satu, salah set satu. Nah, ini lebih kecil lagi dah. Wait, weightnya jangan 10 sen. Kok cuma 10%. Plak. Nah, kecilan ya. 12% dah. Oke, cukup. Lalu kita pilihkan width-nya. Kita kasih mana? Kita buatkan font weight. Font weight kita bold. Kita lihat. Nah, biar tidak memenuhi ruangan dari itemnya, makanya kita kasih width-nya ya 70%. Nah, save. Di bagian bawah nih kita kasih masukkan lagi kayak kita buat kayak gini nih, samain mana sih. Nah, kita tambahin 5 jam dan ikuti ini, maka kita masuk ke sini, kita indeks HTML di bawah tab P, tab P, small di bawahnya, tab A, R, lalu ini info 2, info 1, ini info 2 nih, info 2. Nah, lalu di style CSS-nya kita kasih oke, belum bisa dibuka, maka kita Shiba malah nge-lag. Anjir sakit banget nih aku, cok. Set dah jam 9, dah 4 jam. Pengen 5 sih sebenarnya. Sore siang sore lah kalau rajin. Yang lain berapa? Ya, apa tuh hari ini? Hari ya. Set. Wah, itu boleh pagi buka, siang dua, Sore 2 gitu sore ya. dua. Sore kita spend time lah untuk apa? Untuk jualan, untuk jalan-jalan. Yang mau jajan kita kan beli bahan. Malam lah dua, Hah? malam dua. Berarti kan pas delapan. Biasa kita bantai-bantai tiga sikri. Set. Duluan nanti lah. Eh, Lah ini masih ngerekam. Lah terus nah, kita ntar potong aja dah. Kita copy ini attribute detail C V, lalu if, lalu kita kasih justify kasih justify content space between, lalu kita nggak berubah ya kita. Nah, tadi kita ada kesalahan di index HTML. Nah, ini harusnya dibungkus dalam div baru, di style CSS-nya masuk ke space between, maka ini dia baru berubah. ini nih, makanya belajar tuh mau Lalu biar kita tahu. font weight Jadi nggak kamu? line Iya.
kita tambahin line item ya. Takutnya kalau itu ada makin di Line aku belum ada item dikit-dikit lagi. kita berikan kita berikan center. Ini dikit-dikit doang ya. Font weight-nya kita berikan Aku belum ada niatan bikin tuh. bold Ini video berapa? Wah, 4. Nah, ini udah nih, udah bold. Wes. Sekarang kita tinggal masukin ukuran. Ini masukin indeks info 2 kita. Sekarang kita atur di style CSS small. Ini kita salin di sini. Ini kita paste, keep small. Lalu kita kasih color CCC udah berubah. Oke, oke, terus kita kasih font size-nya 1 rank. Kita font style kita kasih italic. Oke, kita akan nambahin jam yang sama kayak yang ada di sini. Kalau kita cari di font awesome ya, pasti kita cari clock. Ini kita ambil ini, kita salin, kita masuk ke nya lagi, kita masuk ke index HTML, di small kita kasih satu, kita ganti kita set tadi. Nah, lalu di sini kita 45, 4 jam aja, 4 jam. Oke, 4 jam. Nah, di sini kan kita tadi ada bikin tidak 40 jam. Kelas button kan di style CSS, maka ini untuk manggilnya kita pilih kelas button. Nah, pakai titik ya, kalau bisa. Salah. Di sini kita nambahin kelas. Kelas kita panggil button yang tadi kita buat di sini. Karena kita tekan ini kan, dia bakal masuk ke sini. Coba kelas button. Kalau sudah bisa, ya sudah bisa. Ya pakai ini aja bang. Sudah bisa, lalu kita lanjut ke ini, kita tinggal cari icon untuk di sini nih. Sini kita cari card. Close. Kita cari card. Melek up. Card. Nah, kita copy. Lalu kita masukin ke dalam info 2 ini. Berarti dia ke sini. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, jadi logonya masuk ke dalam info 2-nya. Karena ini masih terlalu besar, kita kecilin dulu. Kita masuk ke, kita salin di lalu kita masuk A, font size-nya 1 rank. Nah, ini tulisannya bakal begitu, jadi lebih hemat tempat ya, dan tidak itu. Kita kasih color 33. Jangan lupa kasih. Oke, sudah jadi untuk kolom pertama. Kita ganti
putih. Coba kita ganti di size-nya supaya tidak terlalu masih besar ya. Kita kasih di sini font weight normal, font samain aja normal. Lalu kita ke masih agak kita ketak premium cost. Kelewatan premium cost. Ini kita tambahin margin. Udah. Yang tak P mana ini 50 pixel. 50 pixel. Lalu ini paddingnya margin bottom. Ini ingat kita tambahin ini margin bottom 50 pixel. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kolom 2. Ini kita tinggal copy paste aja ya. Kita hapus. Kita hapus. Hapus nih kita copy dari ini. Ini kita copy ini kode ini. Ini kita masukin. Negatif, benar. Terus majuin lagi. Majuin. Nah, ini majuin. Oke, ini berarti kita tinggal salin aja untuk ke bawah. Salin lagi. Nah, ini tinggal coba kita lihat ya bakalan sama ya kalau kita salin-salin doang. Nih, kita lihat sini. Kok jadi gini? Oh, ini kan kenapa kayak gini? Karena ini belum diatur sama kayak ini ya. Ini kita atur dulu. Ternyata kebanyakan ya. Coba kita cancel dulu. Ini kopinya dari sini. Kita lihat dulu. Div. Ini berarti ke depan. Ini div. Ini kita div. Ini berarti sebenarnya ini. Lagi. Oke, ini. Kita kopinya dari item sampai sini. Kita copy. Lalu kita masukin. Tada. Jadi gini lah. Nah kan. Jadi gini dulu dah. Dari sini kita hapus. Lalu kita copy. Sini kita blok. C. Kita copy. Nah. Copy lagi. Nah. Ini tinggal kita ganti ya gambarnya sama kata-katanya. Kalau ini kita ganti website portfolio yang visual studio code ini kita ganti menjadi telway. Apakah benar tulisannya? Oh, ini tiga. Ya, nggak apa-apa. Kita cari di Chrome dulu buat logonya. Logo, style,
Oh, wait. Nih, kita copy yang kita simpan yang save image, lalu kita subfolder, kita masukin ke download aja. Download, lalu kita ke download. Nah, kita buka benar, kan? Gimana tadi? DM media. Ini kita harus ganti namanya deh. So, kita ganti namanya, kita download, save image, download, dan gitu deh. Kayak di situ ya, kita cari. So, personal, kan, desktop, now, ini. Tinggal kita masukin ke Visual Studio Code-nya. Ini kita pindah ke, buka dulu, terus kita pindahin, masukin ke sini. Ini tinggal kita ganti nih. Saya kan di index HTML, line, kita ganti download engagement. Nah, cakep. Dan itu tinggal yang dua ini kita ini kita cari apa lagi ya, Laravel. Ini kita download, kita save image, kita masukin ke sini. Oke, selesai yang studio code folder. Kita masukin lagi ke sini. Kita tinggal ganti mesin dulu, ganti di yang ini. Jadi ganti lah file. Download PNG. Nah, cakep. Oke, selesai. Coba kita lihat. Ting. Oke.